Bab 1070. Dewa-dewa kuno memiliki ular Molngazer di tubuh mereka, dan iblis kuno memiliki sesuatu yang serupa. Benda berbentuk manusia itu jelas sekali. Benda ini tidak ada sebelum dewa kuno mati, tapi entah bagaimana dilepaskan selama pertarungan antara iblis kuno dan kaisar langit. Setelah dipisahkan, entah bagaimana ia masuk ke dalam tengkorak dewa kuno jauh di bawah kolam pemakaman surgawi. Meskipun Master Void berdiri di belakang iblis kuno Tajia, dia berada dalam kondisi yang sangat aneh. Matanya dipenuhi kegilaan dan ada tanda di dahinya yang memancarkan energi iblis yang kuat. Itu jelas merupakan segel, tapi Wang Lin dapat dengan jelas melihat kekuatan hidup Master Void menghilang dengan cepat. Dia berada di ambang kematian. Ekspresi Ling Tianhou menunjukkan tatapan yang kompleks dan dia tanpa sadar menghindari tatapan Wang Lin. Dia melihat ke samping, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yang paling tidak terduga, tentu saja, adalah Yang Maha Melihat. Ekspresi Olsir tenang, sama seperti saat dia memasuki gua. Matanya jernih, seolah dia telah melihat semuanya. Ketika Wang Lin menatapnya, dia mengungkapkan senyuman. Ketika Wang Lin melihat Olsir dan teman-temannya muncul, dia menghela nafas. Dia tahu bahwa darah pada pembatasan hanya akan mempengaruhi iblis kuno Tajia dan tidak berguna bagi orang lain. Namun, ini adalah lantai pertama gua Kaisar Langit, jadi tidak sulit untuk meninggalkannya. Tapi entah kenapa, dalam hatinya dia selalu merasa ada yang aneh dengan semua yang dia alami barusan, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Ada isyarat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Saat dia melihat Sang Maha Melihat di belakang iblis kuno Tajia, perasaan itu menjadi semakin kuat. Sebenarnya, semua yang baru saja terjadi terlalu cepat untuk dia pikirkan. Melihat ke belakang, sepertinya semua yang telah mereka lakukan dipaksakan oleh iblis kuno. Seolah-olah semuanya sengaja direncanakan oleh iblis kuno. Perasaan mengerikan yang diberikan oleh Sang Maha Pelihat kepada orang-orang mengelilingi hati Wang Lin. Dia dengan cepat mundur sambil merenung. Si Tunan mengawasi Wang Lin. Ketika dia melihat Wang Lin mundur, dia menuju ke arah Wang Lin dan mundur bersamanya. Wang Wei dan Hu Juan juga melakukan hal yang sama. Saat ini, semua pembudidaya di sekitarnya bergegas pergi. Olsir mengungkapkan senyuman dan kemudian mengangkat jarinya dan menunjuk. Ada kilatan gas abu-abu dan Olsir berjubah abu-abu muncul. Dia dengan dingin menatap tubuh aslinya dan mendengus dingin, tapi kemudian dia menyerang batasan tersebut. Energi pembantaian yang tak ada habisnya muncul dan dimasukkan ke dalam pembatasan. Gemuruh menggelegar bergema dan pembatasan mulai dilonggarkan. Namun, pembatasan tidak hanya dilakukan oleh Wang Lin, Wang Wei dan Hu Juan juga menempatkannya. Pembatasan Hu Juan jauh lebih kuat daripada pembatasan Wang Lin. Jadi pembatasan di sini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilanggar oleh Olsir berjubah abu-abu. Ini memberi waktu bagi semua orang. Saat Wang Wei mundur, dia menunjuk ke atas dan pilar air muncul dan berubah menjadi raksasa. Raksasa itu mengayunkan raksasanya terlebih dahulu dan menghantam tepat di atas, menyebabkan sejumlah besar batu berjatuhan. Hu Juan tidak pergi tetapi berdiri di kejauhan, menerapkan sejumlah besar batasan dan memperkuat kekuatan mereka. Mata Wang Lin berbinar, dan tangannya membentuk segel dan dia menggunakan mantra untuk menyerang langit bersama Wang Wei. Para penggarap di sekitarnya tidak ragu-ragu dan semuanya menyerang juga.
Gemuruh menggelegar bergema di lantai pertama gua. Dan pada saat ini, di ruang luar tanah roh iblis, 6 penggarap nirvana Saterer duduk berhadapan satu sama lain dengan tangan mereka membentuk segel saat mereka melantunkan mantra. Mereka kadang-kadang mengangkat jari mereka untuk menunjuk pada roh asli. Burung vermilion, yang menyebabkan api di sekitarnya menjadi lebih kuat. Sesaat kemudian, roh sejati vermilion tiba-tiba menjerit dan lautan api menyebar. Nyala api tidak berpengaruh pada anggota sekte Vermilion Bird Divine, tetapi mereka akan menghancurkan setiap penggarap atau debu apapun yang tidak dapat dilihat oleh indera ilahi. Saat api menyebar, semua debu terbakar habis, hanya menyisakan satu partikel debu yang belum hancur. Ini adalah lokasi tanah roh iblis. Nyala api mulai membakar satu-satunya partikel debu yang tersisa, memperlihatkan lokasi ini kepada semua orang. Semangat sejati burung vermilion menjerit dan menyerang setitik debu ini. Gemuruh tak berujung bergema saat roh sejati vermilion Bird menghantam segel partikel debu ini. Setiap kali bertabrakan, segelnya akan sedikit kendor. Keenam penggarap nirvana Saterer semuanya mulai menggunakan mantra untuk membombardir partikel debu. Segel yang secara pribadi ditinggalkan oleh King Lin sebelum alam surgawi runtuh bergetar lebih hebat lagi. Dampak eksternal jelas ditransmisikan ke Demon Spirit Land, menyebabkan seluruh tempat bergetar hebat. Bahkan orang-orang di dalam gua dengan jelas merasakan getaran ini. Namun, tidak ada yang memperhatikan mereka. Saat semua orang menyerang, penghalang antara gua Kaisar Langit dan negeri roh iblis tiba-tiba runtuh. Saat penghalang itu pecah, Olsir berjubah abu-abu menerobos batasan Hujuan. Wajah Hujuan pucat saat Wang Wei menariknya kembali, dan mereka keluar dari penghalang yang rusak. Iblis kuno tajam melangkah keluar. Dia kemudian tersenyum muram dan tiba-tiba menarik napas. Tiba-tiba, energi iblis yang tak ada habisnya keluar dari mulutnya dan berubah menjadi naga hitam yang mengaum. Kakak kedua dari 3 bersaudara Chen ditangkap oleh naga hitam. Ada keputusasaan di matanya saat dia dimangsa oleh iblis kuno. Wang Lin ingin menyelamatkannya, tapi dia terlambat. Salah satu murid perempuan dari wanita cantik itu ditangkap oleh naga hitam dan ditarik kembali. Bahkan Qianqin memiliki wajah pucat dan hendak ditangkap oleh naga hitam. Pada saat ini, gadis berbaju merah muda yang tertutup badai salju tiba dan menarik Qianqin keluar menuju pintu keluar. Naga hitam itu tiba dan bertabrakan dengan badai salju, menyebabkan dia batuk darah. Harta karun kepingan salju telah melindunginya dari serangan yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat ini, ia tidak dapat menahannya lagi. Itu retak dan hancur. Namun, gadis berbaju merah muda itu menarik Qianqin dan keluar. Big Head dan rekan-rekannya berhasil keluar dengan bantuan Situna dan Master Halloween, bersama dengan wanita berbaju perak, yang diambil Wang Lin dari tasnya. Namun, bahayanya belum berakhir. Iblis kuno tajia melangkah keluar dan tangan kanannya tanpa ampun mengulurkan tangan ke depan dan meremasnya. Dengan tekanan ini, setiap orang yang baru saja melarikan diri dari gua menuju tanah roh iblis segera merasakan tekanan kuat di sekitar mereka. Qianqin memiliki tingkat kultivasi terendah, jadi dia batuk darah dan seluruh tubuhnya pingsan. Bahkan gadis berbaju pink gemetar, dan tubuhnya pun roboh. Namun, ada harta karun dari alam kekosongan cemerlang di jiwa aslinya. Harta karun ini bersinar dan kemudian cahayanya mengelilingi dirinya dan jiwa asal Qianqin. Namun,
Jiwa asal kedua gadis itu terluka parah, dan di bawah perlindungan cahaya dari harta karun, mereka mulai menyatu. Bukan hanya mereka berdua, di antara dua saudara laki-laki Chen yang tersisa, tubuh saudara ketiga juga roboh. Tuan Yi Chen dengan cepat menyelamatkan jiwa asal saudara ketiganya dan melarikan diri. Meski budidaya Lei Ji biasa saja, namun tubuh fisiknya sangat kuat, namun separuh tubuhnya roboh. Setengah sisanya diselamatkan oleh Big Head, yang untungnya tidak mengalami kerusakan selama masa krisis ini. Adapun Master Hollow Wind dan Situnan, keduanya berada pada tahap pembersih nirwana, jadi meskipun mereka terluka parah dan batuk darah, tubuh mereka tidak roboh. Namun, ekspresi Situnan menjadi aneh. Racun di tubuhnya telah aktif karena luka serius. Mantra iblis kuno awalnya bisa memusnahkan semua orang di sini. Alasan mengapa hal itu tidak terjadi sebagian besar disebabkan oleh Wang Wei dan Hu Juan. Saat iblis kuno menggunakan mantranya, mereka dengan cepat menggunakan mantra mereka sendiri untuk mengganggu, dan mereka menahan sebagian besar serangan tersebut. Alasan mereka melakukan ini adalah karena mereka tahu ada orang di sini yang dekat dengan Wang Lin. Mereka harus membayar kembali Wang Lin. Wang Lin juga membantu menolak mantra ini, dia berbagi pukulan ini dengan Wang Wei dan Hu Juan. Dia batuk darah dan sangat lemah. Jiwa asalnya terluka parah dan mulai menghilang dengan cepat. Meskipun dia memiliki energi asal api yang tak ada habisnya di dalam tubuhnya, itu tidak menghentikan jiwa asalnya untuk menghilang. Bahkan armor kulit dewa kuno pun tidak bisa berbuat banyak melawan cedera yang terus-menerus ini. Bagaimanapun, musuh Wang Lin adalah iblis kuno yang merasuki tubuh King Lin. Wang Lin tidak ragu-ragu dan mengeluarkan pil yang diberikan Wang Wei padanya. Dia menghancurkan pil itu dan menelannya. Pil ini sungguh ajaib. Jiwa asalnya berhenti menghilang dan sembuh dengan cepat. Ekspresi Wang Wei dan Hu Juan juga buruk, dan darah keluar dari sudut mulut mereka. Pasangan itu memperlihatkan senyuman pahit, namun mata mereka dipenuhi tekad. Wang Lin, kita berdua akan menggunakan hidup kita untuk menghentikan iblis kuno. Lupakan tentang membangkitkan guru. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, selamatkan King Suang untuk kami. Tangan kanan Wang Wei meraih kekosongan di depannya dan retakan muncul lalu dia mengeluarkan Soyi. Kami berdua sudah hidup terlalu lama dan sudah berkali-kali memasuki gua. Namun karena berbagai alasan, kami tidak pernah dekat. Aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi saat kita sudah dekat. Wang Wei memasang ekspresi rumit. Pada saat ini, iblis kuno Tajia perlahan keluar dari penghalang, dan dia melihat ke langit. Ada sedikit kegembiraan di matanya, dan dia mulai tertawa terbahak-bahak. King Lin, King Lin, untuk mencegahku melarikan diri, kamu membuatnya agar tubuhmu tidak bisa melanggar batasan apapun di dalam gua. Tapi iblis ini hanya menggunakan ilusi, dan semua orang yang datang untuk menyelamatkanmu melanggar semua batasan yang kamu tetapkan untuk menghentikanku. Iblis kuno Tajia mengepalkan tinjunya saat dia melihat dunia ini. Kegembiraan di matanya menjadi semakin kuat. Setelah dia berbicara, wajah Wang Wei dan Hu Juan tiba-tiba menjadi pucat. Wang Lin tersentak. Dia akhirnya memahami perasaan buruk yang ada di hatinya. Dia memandang iblis kuno dan pupil matanya menyusut. Sekarang izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Tajia mengangkat tangan kanannya sambil tertawa. Matanya dipenuhi dengan rasa haus darah yang luar biasa. Pada saat ini,
seluruh bumi bergetar dan bahkan langit pun berubah. Sebuah ilusi muncul di langit. Ini adalah ilusi sebuah istana di tengah lautan bunga ungu. Iblis kuno, kamu dapat melanggar salah satu rencana suamiku, tetapi kamu tidak tahu bahwa dengan melangkah keluar, kamu akan memasuki aturan kedua yang ditetapkan suamiku untukmu. Suara dingin dan indah bergema di seluruh dunia. Seorang wanita berpakaian putih perlahan-lahan keluar dari istana ilusi yang muncul di langit. Selir kekaisaran bunga, Wang Lin tiba-tiba melihat ke langit. Pada saat yang sama, segel pada partikel debu tempat tanah roh iblis berada telah terlepas karena serangan terus-menerus dari roh sejati burung vermilion. Itu bisa rusak kapan saja. Pada saat yang sama, sebuah hukum yang mirip dengan perubahan antara siang dan malam di sebuah planet yang menyinari partikel debu tempat tanah roh iblis berada, ia tiba saat matahari terbit. Bab 1071. Kedatangan. Ilusi istana di langit di atas tanah roh iblis berangsur-angsur berubah dari ilusi menjadi bentuk padat. Seolah-olah ia telah berteleportasi dari gua Qinglin. Saat selir kekaisaran bunga keluar dari istana, seluruh istana dan ribuan bunga ungu di sekitarnya menyusut dan menjadi jepit rambut seukuran telapak tangan. Dia menutup tangannya yang seperti batu giok dan jepit rambutnya menghilang, menyatu ke dalam tubuhnya. Dia menyalakan tangannya yang lembut yang bisa membuat jantung kebanyakan orang berdebar kencang. Selir kekaisaran bunga memandang iblis kuno Tajia dengan kesedihan dan kesedihan di matanya. Mereka sangat dekat, tetapi mereka belum pernah bertemu sejak mereka berpisah bertahun-tahun yang lalu. Sekarang dia akhirnya bisa bertemu dengannya, rasanya seperti melihat bulan di air atau bunga di cermin. Itu bukanlah jiwa yang sama seperti dulu. Rasanya seperti berdiri di tepi sungai dan melihat ke seberang. Di bawahmu ada sungai biru dan di seberangnya ada gunung hijau. Namun, setelah Anda menyeberangi sungai, Anda menemukan sesuatu yang kurang. Gunung hijau dan sungai biru masih ada, namun ada satu hal yang hilang, jiwa. Mata iblis kuno Tajia bersinar merah saat dia melihat selir kekaisaran bunga dengan keserakahan dan haus darah, lalu dia tertawa. Aku sudah lama mendengar bahwa Qinglin dibanjiri keberuntungan dan kedelapan selir kekaisarannya semuanya adalah wanita yang sangat cantik. Khususnya, selir kekaisaran bunga berada di atas yang lain. Dikatakan bahwa dia berasal dari alam surgawi angin dan merupakan adik perempuan Kaisar Langit Angin Lan Yun. Dulu, aku melewatkan kesempatan untuk melihatnya. Tapi melihatmu hari ini, sepertinya rumor itu memang benar. Meskipun suamimu, Qinglin, sudah meninggal, tubuhnya masih ada. Jadilah selir bunga iblis ini dan jadilah tungku budidaya. Bukankah itu menyenangkan? Tajia tertawa sambil melangkah maju dan mengulurkan tangan kanannya. Meskipun iblis kuno Tajia tertawa, dia dipenuhi dengan kewaspadaan. Dia tidak takut pada selir kekaisaran bunga, tapi ketakutannya pada Qinglin terlalu kuat. Menurutnya, Qinglin sudah bersiap menghadapi kegagalan dan meninggalkan lebih banyak rencana. Kemunculan selir kekaisaran bunga jelas merupakan salah satu rencana Qinglin. Qinglin adalah kaisar langit yang paling kuat. Dia begitu kuat bahkan orang-orang dari alam luar pun tahu namanya. Selain kultivasinya yang kuat, dia mampu menghitung masa depan seolah-olah dia adalah surga itu sendiri, dan dia tidak pernah melewatkan apapun. Saat iblis kuno Tajia bergerak, tanah roh iblis tiba-tiba bergetar. Kabut hitam muncul di langit dan menyebar.
Saat tangan kanan Tajia terulur dan kabut hitam mengembun menjadi lengan raksasa yang meraih selir kekaisaran bunga. Pada saat yang sama, benda berbentuk manusia di sebelah Tajia dengan dingin memandang semua orang dan mengunci Wang Lin. Dalam sekejap, ia menyerang Wang Lin, dan bahkan sebelum mendekati Wang Lin, ledakan sonik sudah terdengar. Kondisi Master Void sangat buruk. Meskipun dia berdiri di sana, napasnya sangat sulit. Meskipun Anda berada di kejauhan, Anda dapat mendengarnya mencoba bernapas. Ini bukan lagi suara yang bisa dibuat seseorang, seolah-olah dia adalah binatang buas. Yang lebih mengerikan lagi adalah napasnya tidak hanya kasar, bahkan air liur pun menetes ke sisi mulutnya. Air liur ini sangat kental sehingga memanjang seperti sutra. Itu sudah cukup membuat Anda merasa mual hanya dengan melihatnya. Matanya bengkak dan mata merahnya lesu namun dipenuhi kegilaan. Penampilannya yang sudah tua tidak lagi terlihat seperti manusia, dan raut wajahnya berubah menjadi satu seolah-olah dia sudah gila. Dia juga menatap Wang Lin. Jejak ingatan terakhirnya adalah kebencian dan niat membunuh terhadap Wang Lin. Master Void mengeluarkan suara gemuruh saat dia menembak ke arah Wang Lin setelah benda berbentuk manusia itu. Olsir masih terlihat tenang, dan matanya menunjukkan tatapan yang membuat segalanya tampak jelas dan normal. Seolah-olah perjalanan ke Gua Kaisar Langit ini berada dalam perhitungannya. Ling Tianhou masih menundukkan kepalanya dan berjuang. Dia memiliki ekspresi kompleks dan tatapan bingung, dan yang paling penting adalah rasa bersalah. Benda berbentuk manusia dan Master Void secara alami dihalangi oleh pasangan awan surgawi. Namun, mereka berdua terluka, dan benda berbentuk manusia itu sangat aneh, sehingga sulit bagi pemenang untuk ditentukan dengan cepat. Master Void terengah-engah, dan ketika Wang Wei dan Hu Juan mencoba menghalanginya, dia menjadi semakin gila. Sasarannya adalah Wang Lin, dan jika ada yang berani menghalanginya, dia akan menyerang tanpa mempedulikan dampaknya. Saat Wang Wei mendekat, Master Void mengeluarkan suara gemuruh dan seluruh daging di tubuhnya bergerak. Itu sangat aneh. Ekspresi Wang Wei berubah dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Namun, saat dia mundur, Master Void membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar darah hitam. Darah hitam ini mengeluarkan bau busuk yang menyengat, dan Master Void gemetar setelah batuknya. Itu adalah sebagian besar darah di dalam tubuh Master Void. Setelah sejumlah besar darah dimuntahkan, tampaknya ia memiliki kecerdasan, dan membentuk jaring yang menyerang Wang Wei. Tangan kanan Wang Wei membentuk segel saat dia mundur, dan dia menunjuk ke depan. Dengan keras, gunung es muncul dari udara tipis. Gunung es tiba-tiba muncul dan segera memblokir darah hitam itu. Namun, darah tersebut sepertinya mengandung panas yang ekstrim, sehingga saat menyentuh gunung es tersebut mulai mencair. Itu juga mewarnai seluruh gunung es menjadi hitam. Wang Lin, ini adalah wajah pertama dari 5 puncak Heaven's Blade yang dihadapi oleh para penggarap Nirvana Saterer, Body Blade. Tubuhnya akan terus memburuk sampai jiwanya mati. Wang Wei ingin terus memblokir, tetapi karena cedera sebelumnya, Hu Juan terus-menerus didorong mundur oleh benda berbentuk manusia itu. Pada saat krisis ini, Wang Wei melambaikan tangannya dan sejumlah besar gunung es muncul di hadapan Wang Lin. Kemudian dia menyerang Hu Juan untuk membantunya memblokir benda berbentuk manusia itu. Tanpa ada yang menghalanginya, Master Void melompat ke arah Wang Lin dengan air liur dan darah hitam keluar dari mulutnya.
Matanya dipenuhi kegilaan. Pada saat ini, dia tidak lagi tampak seperti tetua aliansi, dia jelas-jelas binatang yang jelek. Melihat Master Void, Wang Lin terkejut. Dia tidak terkejut dengan kedatangan Master Void, tapi karena 5 penyakit hawar surga yang terus dia dengar akhir-akhir ini. Ini adalah penyakit hawar surga yang pertama. Setelah seseorang mencapai langkah kedua, umur mereka hampir tidak terbatas. Jika mereka menyerap energi asal dunia, energi tersebut dapat diubah menjadi vitalitas tanpa akhir. Namun, bagaimana mungkin langit membiarkan sesuatu ada selama dirinya ada? 5 penyakit hawar surga adalah bencana tak terbatas yang harus dihadapi oleh para penggarap penghancur nirwana. Bukan berarti para kultivator yang tidak mencapai tahap penghancur nirwana akan baik-baik saja. Akan ada bencana yang lebih mengerikan lagi menunggu bencana yang tidak terjadi. Pada saat ini, Master Void bergegas masuk dengan napas berat dan mendekat ke gunung es. Dia membuka mulutnya untuk meludah lagi, tapi kali ini tidak banyak darah yang tersisa. Selain bau busuk, ada juga potongan jeroan yang busuk. Saat tangan raksasa yang dibentuk oleh kabut hitam dari Tajia mendekat, dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan sebuah bola segera muncul di ujung jarinya. Ada awan gas di dalam bola, dan ilusi bunga yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya. Saat tangan raksasa itu mendekat, bola kecil itu bertabrakan dengannya. Tangan raksasa itu tiba-tiba jatuh ke dalam kabut hitam tak berujung dan didorong mundur. Murid iblis kuno Tajia menyusut. Diami. Dengus dingin dan kemudian menyerang selir kekaisaran bunga. Kedua tangannya bergerak membentuk segel, dan dunia segera berubah warna. Saat angin bertiup, kabut hitam yang menutupi langit mulai berkumpul dan membentuk gumpalan kabut hitam. Saat gumpalan kabut hitam itu muncul, mereka mulai bergerak. Saya yakin Anda pasti sangat familiar dengan mantra ini. Iblis kuno Tajia tertawa ketika tangan kanannya tanpa ampun menggenggam langit dan dia berteriak, "Pemakaman bintang." Setelah dia berbicara, gumpalan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak lebih dari sebelumnya dan tiba-tiba berubah menjadi bola. Bola-bola ini memancarkan cahaya bintang yang terang. Saat ini sudah malam, tapi dengan cahaya bintang tak berujung yang datang dari bola, daratan menjadi sangat terang. Penguburan bintang dari mantra matahari, bulan, dan bintang suamiku, selir kekaisaran bunga mengungkapkan tatapan yang rumit, tapi dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Namun, hanya dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya, mantra suamiku." Tajia mencibir dan melambaikan tangan kanannya. Bola yang terbentuk oleh kabut hitam yang memancarkan cahaya bintang menjadi semakin mempesona. Kemudian bidang-bidang ini berubah dari bentuk tak berwujud menjadi bentuk jasmani. Sinar cahaya melintasi dan memenuhi langit. Saat Tajia melambaikan tangannya, cahaya bintang yang tak berujung berkumpul dan turun menuju selir kekaisaran bunga. Seolah-olah ia ingin menguburkan selir kekaisaran bunga di sini. Jika suamiku menggunakan mantra surgawi pemakaman bintang, dia dapat mengekstraksi kekuatan sistem bintang ini dan menggunakan mantra yang dapat memenuhi seluruh sistem bintang. Melawan 10.000 orang atau 100.000 orang juga sama saja. Jika dia hanya menghadapi satu orang, maka orang itu harus menahan kekuatan seluruh sistem bintang. Ada sedikit rasa jijik saat dia melihat cahaya bintang yang jatuh dari langit. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan mengeluarkan seteguk aroma yang berubah menjadi 9 bola.
Ada sumber energi asal di dalam 9 bola ini, dan mereka melayang di sekitar selir kekaisaran bunga seperti sebuah formasi. Saat formasi itu muncul, cahaya bintang berkumpul di tubuhnya. Saat ini, lokasi dia berada menjadi titik paling terang di sistem bintang. Pada saat yang sama, di ruang luar tanah roh iblis, saat roh sejati burung vermilion dan sekte ilahi burung vermilion terus menyerang segel di tanah roh iblis, segel tersebut akhirnya mulai runtuh. Bersamaan dengan itu, seluruh langit tanah roh iblis runtuh. Langit runtuh sedikit demi sedikit seolah-olah itu adalah segel itu sendiri. Itu runtuh, dan digantikan dengan langit berbintang. Vermilion Bird Divine Sect tiba. Bab 1072, Mantra Paling Kuat Malam Terpisah. Untuk pertama kalinya, Olsir sedikit mengernyit. Segala sesuatu yang terjadi di Gua Kaisar Langit telah sesuai dengan perhitungannya. Dia juga tahu bahwa meskipun perjalanan di dalam gua tampak sederhana, setiap langkah berisi rencana yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit King Lin. Olsir yang bergegas ke sini berarti dia telah menjadi bagian dari rencana Kaisar Langit. Hanya memikirkan tentang bagaimana dia secara tidak langsung bersaing dengan Kaisar Langit King Lin membuat jantungnya yang tenang selamanya berdebar kencang. Apakah mantan Kaisar Langit benar-benar maha kuasa atau apakah yang maha melihat satu langkah lebih tinggi? Dia tidak tahu jawabannya, tapi kesempatan ini sangat berharga bagi Sang Maha Melihat. Begitu dia berhasil, hati daunnya akan tumbuh dengan pesat. Kepercayaan diri yang kuat dan momentum mengalahkan rencana Kaisar Langit King Lin akan memungkinkannya pulih dari cedera masa lalu dan maju lebih jauh. Bahkan jika dia gagal, itu tetap merupakan keberuntungan bagi sang peramal. Dia bisa menggunakan rencana yang telah dia perhitungkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk memahami semua yang dia perlukan. Demi mendapatkan kesempatan ini, dia rela membayar berapapun harganya. Bagaimana dengan iblis kuno Tajia atau aliansi budidaya? Bahkan jika dia harus menyebabkan bencana, itu tidak akan menghentikan hati Dao Sang Maha Melihat. Semua orang menginginkan tubuh atau mantra Kaisar Langit King Lin. Bahkan ada yang ingin mengetahui rahasia langkah ketiga. Orang lain mungkin berpikir dia gila, tapi yang dia inginkan adalah melawan King Lin dengan perang prediksi. Karena kamu ingin menyegel iblis kuno dan menetapkan banyak rencana untuk menghadapi iblis kuno di masa depan, aku akan menghancurkan semua ini. Iblis kuno hanyalah alatku untuk bertarung dengan Kaisar Langit King Lin. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dipikirkan sang pelihat, jika ada satu orang, itu adalah Ling Tianhou. Namun, di dalam Gua Kaisar Langit, kebangkitan Vermilion Bird pertama Wang Lin adalah sesuatu di luar rencana Olsir. Sejak saat itu, Olsir merasakan tekanan. Dalam rencana awalnya, iblis kuno Tajia akan menuruti nasihatnya dan menggunakan ilusi untuk membingungkan semua orang. Hal ini membuat semua orang yang memasuki pembantunya melanggar rencana yang telah dibuat King Lin di lantai pertama. Namun, Olsir tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Lin sialan itu akan terbangun untuk kedua kalinya. Saat kebangkitan kedua Wang Lin terjadi, variabel tak terduga yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam rencana Olsir. Pada saat ini, perubahan di langit menyebabkan ekspresi Olsir menjadi suram. Dia menarik napas dalam-dalam. Sang Maha Melihat memahami bahwa dia harus bertindak secara pribadi sekarang. Matanya tiba-tiba tertutup, dan saat ini, cahaya 7 warna bersinar dari tubuhnya. Kemudian abu-abu ditambahkan,
dan hasilnya 8 warna muncul. 8 warna ini berkedip-kedip dan tiba-tiba 8 avatar berbeda yang mengenakan jubah berwarna berbeda keluar. All-Seer berjubah abu-abu adalah salah satunya. Meskipun ke-8 All-Seers terlihat sama, mereka semua memiliki aura yang berbeda. Mereka segera berpencar menuju Wang Lin dan pasangan awan surgawi. 3 dari mereka menyerbu menuju langit yang runtuh. Pada saat yang sama, selir kekaisaran bunga dikelilingi oleh cahaya bintang, dan dengan keras, cahaya bintang itu diusir. Dia keluar dari dalam 9 bola. Meski sudah sedikit meredup, ekspresinya masih tenang. Iblis kuno tajam memandang ke langit dan mengungkapkan ekspresi serius. Tangannya terulur dan pedang hitam besar muncul di tangannya. Sambil memegang pedangnya, dia tidak menghadap selir kekaisaran bunga, tapi ke langit, dan menebas pedangnya, mengirimkan sinar energi pedang ke langit. Selir kekaisaran bunga mengung. Kapkan senyuman. Saat perubahan terjadi di langit, dia tahu bahwa apa yang dikatakan King Lin saat itu telah menjadi kenyataan. Orang yang menyelamatkanku akan diberi nama Wang. Ketika alam surga roh surgawi runtuh, saya akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Pada saat ini, energi pedang iblis kuno tajam menyerbu ke langit, dan tubuh selir kekaisaran bunga berangsur-angsur menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di langit sebelum energi pedang. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian 9 bola itu menyerang ke depan untuk bertabrakan dengan energi pedang. Gemuruh menggelegar bergema, dan dampak kuatnya menyebabkan dia mundur. Niat membunuh melintas di mata Tajia dan kemudian dia menyerang selir kekaisaran bunga. Adapun Wang Lin, ketika avatar All-Seer tiba, dia berada dalam situasi berbahaya, terutama dengan serangan gila Master Void. Gletser yang ditempatkan Wang Wei tidak bertahan lama. Itu runtuh, dan Master Void menyerang dengan gila-gilaan ke arah Wang Lin. Ada juga avatar All-Seer. All-Seer berjubah abu-abu adalah yang tercepat, dia mendekati Wang Lin dengan ekspresi acuh tak acuh. Selain itu, ada 2 avatar All-Seer lagi di belakang All-Seer berjubah abu-abu. Keempat pembangkit tenaga listrik semuanya memiliki budidaya yang kuat. Sekarang mereka semua menyerang Wang Lin, menyebabkan pupil matanya mengecil, dan dia dengan cepat mundur. Tepat pada saat ini, langit tiba-tiba runtuh dan hukum asal-usul langit memasuki tanah roh iblis. Saat langit runtuh, rasanya seperti cermin yang pecah. Pecahan-pecahan yang pecah terkena dampak api dan didorong ke bawah. Di balik pecahan itu, seruan Vermilion Bird yang menggetarkan surga dari roh sejati Vermilion Bird bergema di seluruh negeri roh iblis. Namun, karena krisis yang dihadapi Wang Lin, dia tidak punya waktu untuk melihat ke langit. Namun saat dia mundur, dia merasakan kekuatan hukum yang familiar muncul di sekelilingnya. Kekuatan hukum yang familiar inilah yang dipahami Wang Lin setelah duduk di puncak gunung selama beberapa bulan di planet roh air. Itu juga merupakan kekuatan mantra pertamanya yang diciptakan sendiri, Sunderet Night. Malam yang terpisah lahir dari laut. Pada saat ini, bahkan saat menghadapi serangan Master Void dan 3 avatar All-Seer, Wang Lin berhenti tanpa ragu ketika dia merasakan kekuatan ini. Matanya dipenuhi kegilaan saat dia mengangkat tangannya dan menatap mereka berempat. Kemudian hukum yang baru saja muncul sepertinya tertarik oleh sesuatu dan menyerbu ke arah Wang Lin. Pikiran Wang Lin benar-benar memasuki keadaan misterius, dan segala sesuatu di hadapannya menghilang. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah momen permulaan itu,
ketika dia memahami kekuatan yang mengoyak kegelapan malam. Pupil Olsir berjubah abu-abu, yang mengejar Wang Lin, tiba-tiba menyusut, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Bukan hanya dia, tapi dua avatar Olsir lainnya juga terkejut saat mereka memandang Wang Lin dengan tidak percaya. Ini adalah, Olsir berjubah abu-abu itu tersentak. Hanya Master Void yang sama sekali tidak menyadari semua ini. Meskipun tubuhnya tampak nyata, itu dibentuk oleh jiwa asalnya selama penyakit hawar surga pertamanya. Entah itu darah atau isi perut, semuanya dibentuk oleh jiwa asalnya. Ketika akhirnya membusuk, jiwa asalnya akan hancur juga. Dia tersesat dalam kegilaan saat dia keluar. Dia menerkam Wang Lin hanya dengan pikiran untuk melahap Wang Lin. Namun, saat dia berada dalam jarak ratusan kaki dari Wang Lin benar-benar menghilang dari matanya. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi malam. Bahkan lautan api yang jatuh dari langit saat hancur pun menghilang. Seolah-olah pada saat ini, Wang Lin tidak lagi berada di tanah roh iblis, tetapi di ruang independen tanpa batas. Bukan hanya langit yang benar-benar gelap, suara deburan ombak pun terdengar di telinga Anda. Bahkan Olsir berjubah abu-abu dan dua avatar lainnya berada di malam tanpa akhir ini. Tidak peduli seberapa besar indera ketuhanan mereka menyebar, mereka tidak dapat menemukan jejak Wang Lin. Seolah-olah Wang Lin telah sepenuhnya menyatu dengan hukum dunia, dan mustahil menemukan satu pun jejaknya. Lingkungan sekitar benar-benar sepi selain suara ombak yang mengamuk. Itu sangat nyata, sangat menakutkan. Ke depan, samar-samar terlihat bahwa mereka berada di lautan luas dan tak terbatas. Ombaknya tidak mengamuk melainkan perlahan naik turun. Angin bertiup kencang membawa aroma laut. Semua ini membuat orang sulit percaya bahwa itu tidak nyata. Raungan marah Master Void bergema di lautan yang tenang. Tidak dapat menemukan Wang Lin membuatnya menjadi gila. Dia terus menyerang laut, menimbulkan gelombang yang kuat. Olsir berjubah abu-abu memandang ke depan, dan perasaan takut yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun muncul. Ini adalah perasaan yang sangat asing baginya, tapi mau tak mau dia merasakannya. Dia samar-samar mempelajari sesuatu, tetapi semakin dia mempelajarinya, dia menjadi semakin terkejut, dan kelopak matanya bergerak-gerak tak terkendali. Tepat pada saat ini, lampu merah muncul di kejauhan. Saat lampu merah muncul, ketakutan yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di mata Olsir yang berjubah abu-abu. Dia mengenalinya sebagai kekuatan hukum, dan dia tidak percaya Wang Lin memilikinya. Olsir berjubah abu-abu mundur tanpa ragu-ragu. Kulit kepalanya mati rasa, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia berlari, dia masih berada di atas laut. Cahaya merah dari cakrawala menjadi lebih terang, dan yang muncul di hadapan semua orang adalah matahari merah yang menyala-nyala. Matahari benar-benar merah, dan ombak mengamuk di bawahnya. Saat ini, hampir semua orang melihat ilusi yang menunjukkan bahwa tubuh mereka telah menghilang dan berubah menjadi langit malam yang tak berujung. Bahkan Master Void yang gila pun terkejut, dan dia tiba-tiba terbangun dari keadaan kebingungannya. Namun, matanya segera dipenuhi kengerian yang tak terbayangkan. Hukum asal-usul. Ketika dia berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier, dia memahami hukum dunia dan menciptakan Sunderet Night. Saat ini, tingkat budidaya Wang Lin jauh di atas dulu, di puncak Nirvana Skrier dan hanya selangkah lagi dari Nirvana Cleanser. Pada tingkat kultivasinya saat ini,
jika dia merapal mantra yang hanya bisa dia gunakan pada saat-saat langka, hukum asal-usul terungkap dengan sendirinya, bahkan Wang Lin pun tidak tahu betapa kuatnya mantra itu. Bab 1073. Habis-habisan, suara deburan ombak terus masuk ke telinga 4 orang yang ada di sini. Suara ini sepertinya mengandung ritme yang aneh dan sepertinya mengandung hukum dunia. Namun, saat suara ombak bergema, mulut Olsir berjubah abu-abu itu terasa kering. Dia bukan satu-satunya, 2 avatar lainnya merasakan hal yang sama. Faktanya, keadaan mereka bahkan lebih buruk lagi, dan ketakutan tumbuh dalam hati mereka dengan kecepatan yang tidak terkendali. Master Void telah sepenuhnya terbangun ketika dia melihat matahari merah cerah yang muncul di cakrawala. Meski hanya sebagian kecil matahari yang terpapar, cahayanya yang menyilaukan bagaikan pedang yang ingin membelah malam. Barang siapa yang berada di dalam malam itu bagaikan bagian dari malam itu, maka ia akan binasa bersamanya. Inilah kekuatan Sunderet Knight. Waktu seakan berlangsung selamanya, namun rasanya hanya butuh sekejap hingga matahari terbit. Saat matahari terbit, kekuatan yang tak terbayangkan muncul. Inilah kekuatan matahari terbit yang dapat menghancurkan apapun yang menghalanginya. Itu juga sepenuhnya menunjukkan kekuatan dari hukum asal-usul itu. Malam yang gelap dicabik-cabik secara paksa. Kekuatan ini cukup kuat untuk membalikkan dunia, mengguncang langit, dan menyebabkan malam runtuh. Malam yang hancur akan terhempas dan dunia akan diselimuti cahaya. Itu juga berisi niat membunuh Wang Lin yang mengerikan. Itu berisi keengganan Wang Lin yang lahir setelah diburu di seluruh gua Kaisar Langit dan pada akhirnya menjadi penolong rencana yang maha melihat dan iblis kuno Tajia. Itu juga berisi kemarahan tertahan yang dia tahan selama ini. 2 kebangkitan Vermilion Bird milik Wang Lin menyebabkan munculnya panas yang tak terbayangkan. Panas ini jauh lebih kuat dari apapun yang bisa dihasilkan oleh mantra Wang Lin. Berkat hukum asal-usul, malam Sunderet Wang Lin mampu memanen momen panas terik dari matahari terbit dan memperbesarnya hingga tingkat yang tak terbayangkan. Matahari yang terbit dari laut mengeluarkan cahaya keemasan dan panas yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu tidak sesederhana hanya menghancurkan malam, itu akan menghancurkan segalanya dan membakar segalanya menjadi abu. Orang pertama yang menghadapi Sunderet Knight Wang Lin adalah Master Void, yang paling dekat. Sinar matahari menyapu bumi bersamaan dengan panas yang ekstrim. Master Void sudah sekarat, dan jiwa asalnya menghilang dalam bentuk gagal dalam Heaven's Blade pertamanya. Jika bukan karena segel yang dipasang iblis kuno Tajia padanya, Master Void pasti sudah lama mati. Pada saat ini, di bawah sinar matahari yang tak terbatas, malam terbelah dan wajah Master Void menjadi pucat. Tubuhnya dibentuk oleh penyakit hawar surga yang pertama, dan pada saat ini, kedua kakinya roboh menjadi kabut. Namun kabut tersebut langsung menghilang tanpa bekas akibat teriknya sinar matahari. Namun saat ini dia tidak bisa merasakan sakit. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah ketakutan yang tak terbatas dan perasaan tidak percaya. Setelah kakinya roboh, tanda setan kuno di antara alisnya hanya bertahan sesaat sebelum menghilang juga. Setelah menghilang, Master Void mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan tubuhnya menghilang, tetapi dia mencoba mundur. Namun, dunia ini sangatlah luas. Bahkan malam pun tidak bisa lepas dari kekuatan Sunderet Knight, jadi bagaimana Master Void bisa? Tidak peduli seberapa jauh dia mundur,
dia tidak bisa lepas dari kematian. Saat dia mundur, sinar matahari menyerbu ke depan. Jeritan Master Void bergema saat sinar matahari menembus tubuhnya. Dia menghilang dengan senyuman yang menyedihkan dan dipenuhi dengan keputusasaan. Master Void adalah seorang kultivator penghancur nirvana puncak yang kuat dengan status tinggi dalam aliansi, dan dia bahkan adalah saudara junior dari Master Zhong Xuan. Dia dulunya sangat terkenal, namun dia tidak bisa lepas dari siklus reinkarnasi, penyakit hawar surga yang pertama, dan konsekuensi dari tindakan buruknya sendiri. Master Void menghilang dengan penyesalan yang tak ada habisnya dan keinginan untuk hidup. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat matahari terbit, Master Void meninggal. Tanpa jeda, cahaya merobek malam dan menyapu All-Seer berjubah abu-abu dan dua avatar All-Seer lainnya. Saat ini, All-Seer berjubah abu-abu merasakan sakit karena terkoyak di setiap bagian tubuhnya. Bahkan jiwa asal independennya terbungkus dalam kekuatan ini. Dia belum pernah merasakan sakit seperti ini sebelumnya, seolah-olah setiap bagian tubuhnya terkoyak. Perasaan krisis hidup dan mati yang kuat memenuhi hatinya. Dia menekan rasa takut di hatinya dan kemudian mengaum dan membuka tangannya. Energi asal dalam jumlah besar menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi energi pembantaian yang tak ada habisnya. Energi pembantaian ini tidak ada habisnya dan menutupi seluruh langit. Deru energi pembantaian berusaha meredam suara laut. Ia juga mencoba untuk menekan kekuatan Sunderet Knight yang cukup membuatnya hampir kehilangan akalnya. Bukan hanya dia, tapi dua avatar All-Seer lainnya menjadi pucat dan menggunakan mantranya sendiri. All-Seer berjubah kuning berputar dengan cepat. Tubuhnya berubah menjadi badai dan dia menyerbu ke langit. Langit tiba-tiba berubah warna dan riak kuning yang tak terhitung jumlahnya muncul di kegelapan, lalu jari takdir surgawi runtuh. All-Seer berjubah kuning adalah orang yang memiliki hukum takdir surgawi. Pada saat ini, saat dia meraung, jari raksasa itu membawa aura yang dapat membuat semua manusia sujud menyembah saat ia menyerang matahari terbit. Dia ingin menghancurkan matahari ini. Tangan All-Seer berjubah ungu membentuk segel dan kabut ungu muncul di belakangnya. Kabut ungu membubung ke udara dan menyatu dengan malam. Bahkan All-Seer berjubah ungu menyatu dengan malam. Dalam sekejap, ada sedikit warna ungu di malam hari, dan sosok mengerikan keluar satu persatu. Mereka semua terlihat berbeda, dan ada pria dan wanita di antara mereka. Mereka tampak seperti hantu pemarah yang terperangkap di neraka. Saat mereka berjalan keluar, mereka mendesis dan mengaum dengan keras. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dilahap di sekte nasib surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat mantra mereka muncul, mereka tertembus sinar matahari seperti kegelapan malam. Sosok-sosok jahat yang keluar dari malam ungu semuanya menyerbu ke arah matahari, tapi sebelum matahari terbakar, mereka terkoyak. Mereka seperti ngengat yang berlari ke dalam nyala api. Beberapa mulai terbakar karena tertusuk sinar matahari dan terkoyak. Hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk menghilang sepenuhnya. All-Seer berjubah ungu dipaksa keluar dari malam dengan ekspresi aneh. Wajahnya pucat dan dia batuk seteguk darah. Pupil matanya menyusut drastis, dan teror di hatinya mencapai titik ekstrim. Adapun jari takdir surgawi, membawa momentum yang kuat saat menyerang matahari. Namun, sebelum mendekat, ia tersapu oleh sinar matahari, dan terdengar suara letupan dari dalamnya. Kebakaran juga mulai terjadi,
dan api menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, jari itu roboh seperti malam. Hukum asal-usul, asal mula semua hukum di alam semesta. Olsir berjubah kuning memiliki ekspresi pucat. Dia merasakan sakit di tubuhnya dan darah keluar dari seluruh lubangnya. Dia batuk seteguk darah dan menunjukkan senyuman yang menyedihkan. Kemudian energi pembantaian Olsir yang tak terhitung jumlahnya yang berjubah abu-abu menyerang matahari seperti naga yang ganas. Namun, sinar matahari menyebabkan energi pembantaian dingin menghilang satu persatu. Bahkan yang tidak menghilang pun terkoyak oleh matahari. Wajah Olsir berjubah abu-abu itu pucat, tapi matanya galak. Dia memiliki kemauan mandiri dan tahu bahwa jika dia tidak memberikan segalanya, dia mungkin mati di bawah mantra ini. Berusaha sekuat tenaga, Tanga. Olsir berjubah abu-abu membentuk segel dan menunjuk ke tubuhnya. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan matanya menjadi merah sepenuhnya. Kemudian seberkas sinar terbang keluar dari dahinya. Itu adalah pedang darah merah. Pedang darah ini adalah akar dari semua energi pembantaian yang dia kembangkan dan sumber pembantaian. Saat pedang darah muncul, dunia diselimuti oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. Olsir berjubah abu-abu menunjuk, dan pedang darah itu menyerang matahari seperti sambaran petir. Olsir berjubah kuning juga mengeluarkan suara gemuruh, dan tangannya terentang saat dia menyerbu ke langit. Dalam sekejap mata, kepalanya berubah menjadi ibu jari. Lengannya berubah menjadi jari telunjuk dan jari tengah. Kakinya berubah menjadi jari manis dan kelingking. Lalu tubuhnya berubah menjadi telapak tangan. Dia berubah menjadi telapak tangan yang sangat besar. Telapak tangan ini seperti jari takdir surgawi, hanya saja lebih kuat, dan berisi semua kekuatan di dalam Olsir berjubah kuning. Saat telapak tangan ini menyerang matahari, ia membuka tangannya, dan ia akan meraihnya dengan kejam. Olsir berjubah ungu juga menyeka darah dari mulutnya, dan matanya dipenuhi kegilaan. Saat dia pindah, sesuatu yang aneh terjadi. Ribuan bayangan muncul di belakangnya. Itu seperti bayangan yang dia tinggalkan karena dia bergerak terlalu cepat. Namun, setiap bayangan berbeda. Saat Olsir berjubah ungu mendekati matahari, setiap bayangan menyatu dengan tubuhnya. Saat dia semakin dekat dengan matahari, aura Olsir berjubah ungu itu sangat mengerikan. Mereka bertiga sudah putus asa seperti binatang yang terperangkap. Jika mereka tidak bisa mematahkan mantra yang membuat mereka kehilangan akal, mereka tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.